Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Adalah konsep Tuhan tunggal atau jamak. Oke, sekarang kita lihat di sini. Pertama, siapakah Tuhan? Kita harus paham dulu nih siapa Tuhan itu, ya. Nah, banyak sekali definisi filsafat, filosofi atau apa segala macam yang mencoba mendefinisikan siapa Tuhan. Tapi yang akan kita bahas itu sebenarnya saya meminjam slide yang pernah saya jelaskan untuk beberapa pertemuan ke belakang yang sudah saya jelaskan terkait alam roh. Pertemuan yang saya jelaskan untuk rekan-rekan Bnei Noah Indonesia. Oke? Nah, kita perlu paham dulu nih seperti ini. Ya. Tuhan, ini kan Yod Hei Vav Hei. Jadi, ini adalah nama Tuhan ya. Tuhan itu sendiri, dia menciptakan dan memelihara olam. Olam ini adalah dunia. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, dan ini sengaja saya taruh seperti ini, Tuhan itu adalah di luar daripada ciptaan. Di luar daripada olam. Di luar daripada ciptaan. Oke? Ingat ya, kita ciptaan, Tuhan pencipta. Dan Tuhan di luar daripada ciptaan. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu yang perlu kita pahami. Itu konsep yang pertama. Oke? Paham ya? Nah, olam, makanya kalau bahasa Indonesia itu mirip sekali dengan bahasa Ibrani. Makanya saya gampang kalau saya mau belajar bahasa Ibrani itu gampang banget. Karena kata-katanya mirip. Olam ini apa sih? Bahasa Indonesia apa? Boleh dikatakan alam. Ya kan? Alam. Alam semesta ini. Bahasa Ibraninya olam. Jadi gampang gitu loh. Enak kalau mau belajar bahasa Ibrani cepat harusnya orang Indonesia. Kita punya keuntungan. Nah, olam atau ciptaan ini itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah spiritual dan yang kedua adalah fisik. Ya. Jadi jangan terjebak dengan sebuah konsep yang salah yang berkata bahwa Tuhan adalah spiritual. Salah. Spiritual, alam spiritual yang kita kenal dengan ada namanya malaikat, segala macam makhluk-makhluk spiritual apapun itu adalah ciptaan. Dan Tuhan sendiri tidak sama dan Tuhan sendiri tidak ada di alam spiritual tersebut. Dia yang menciptakan alam spiritual. Tetapi Tuhan sendiri bukan spiritual. Paham ya? Karena dia di luar ciptaan. Ingat aja nih di sini nih, dia di luar. Nah, kita juga tahu di alam ini ada alam fisik. Nih, contohnya tubuh manusia, lalu kursi, bangunan, tempat kita tinggal, segala macam itu alam fisik. Itu ciptaan, betul. Itu ciptaan. Nah, jadi alam semesta ini terdiri dari dua unsur besar, yaitu spiritual dan fisik, ataupun jasmani. Ya, dua-duanya adalah ciptaan. Dan Tuhan itu tidak spiritual dan tidak juga fisik. Tuhan di luar dari itu semua. Itu yang harus kita pahami. Oke? Saya harap bisa dipahami dengan jelas. Kita lanjutkan. Nah, manusia itu adalah makhluk yang unik. Nanti kita bahas selanjutnya nih. Manusia itu adalah makhluk yang unik. Sangat unik. Kenapa? Dia memiliki dua unsur spiritual itu. Dua unsur dunia. Yaitu fisik dan spiritual. Nanti saya akan bahas dan ini akan sangat, luar biasa banget. Tapi sampai dengan saat ini, pahami dulu manusia punya dua unsur itu ya. Makanya disebut manusia punya tubuh fisik dan punya neshama. Malaikat hanya spiritual. Walaupun malaikat bisa ketika bertugas di dunia dia bisa mengambil wujud fisik, bisa. Tetapi pada hakikatnya malaikat adalah sehari-harinya dia adalah makhluk spiritual. Ya, hanya manusia yang punya dua kelebihan ini. Oke? Nah, jadi kalau disimpulkan kira-kira seperti ini. Alam spiritual yang identik dengan langit atau syamayim itu adalah ada melachim, ada roh-roh jahat juga. Ini kita nggak akan bahas. Nanti bisa lihat videonya kalau mau lebih tahu lebih dalam. Dan alam fisik yang ada di bumi itu adalah tanah, pohon-pohonan, binatang, dan manusia ini ada di antara keduanya. Ya. Yang mau saya tekankan di sini sekali lagi sebelum saya masuk kepada bagian selanjutnya adalah Tuhan itu di luar daripada alam ciptaan. Jadi kalau kita berusaha bertanya Tuhan itu definisinya apa? Kita nggak bisa tahu. Apakah Tuhan spiritual? Apakah Tuhan seperti malaikat? Enggak, bukan. Malaikat itu ciptaan. Tuhan bukan malaikat. Apakah Tuhan seperti manusia? Enggak.
Apakah Tuhan punya tangan, punya mata, punya hidung? Enggak. Tidak seperti itu. Nah, lalu kenapa Torah berkata bahwa tangan Tuhan yang menopang, lalu Tuhan itu seperti raja yang duduk di tahta dan mengenakan jubah yang gilang gemilang. Nanti saya jelaskan itu kenapa seperti itu ya. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami sekarang ini, kita perlu dicantolkan di kepala kita, di pemahaman kita bahwa Tuhan bukanlah seperti makhluk ciptaan. Tuhan tidak sama seperti ciptaan karena Tuhan di luar ciptaan. Ya, saya harap bisa dipahami sampai dengan saat ini. Oke, lanjut. Nah, Tuhan itu pencipta, bukan ciptaan. Unsur-unsur ciptaan tidak bisa mendefinisikan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita tanya definisi Tuhan itu seperti apa sih? Nggak bisa. Kita nggak bisa definisikan. Siapapun orangnya yang paling cerdas sekalipun, bahkan Musa sekalipun, tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan itu seperti apa. Karena Musa punya ini terbatas, manusia punya ini terbatas, punya pemahaman terbatas. Ya, pemahaman manusia tidak bisa mendefinisikan Tuhan secara utuh menyeluruh. Silakan bisa dilihat di layarnya saya share. Nah, tapi Tuhan bekerja menggunakan dan melalui ciptaannya, ya. Jadi semua yang diciptakan di alam itu, baik itu malaikat, baik itu fisik, ciptaan fisik, air, angin, batu, segala macam, itu digunakan oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Oke? Tuhan berkomunikasi menggunakan medium bahasa yang dipahami ciptaannya. Bukan berarti Tuhan itu manusia. Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia? Jelas bisa. Menggunakan medium apa? Ya bahasa, ataupun juga mimpi, atau apapun segala macam yang bisa dipahami ciptaannya. Makanya ada nabi, ada segala macam. Ya. Tapi, sekali lagi, Tuhan bukan manusia. Tuhan berbicara, Torah berkata, Tuhan bisa berbicara kepada nabinya. Tapi bukan berarti Tuhan punya mulut loh. Tuhan berjalan, dikatakan di dalam Torah kan, maka ketika hari sejuk Tuhan berjalan-jalan. Bukan berarti Tuhan itu punya kaki. Ya, lalu kenapa? Lalu, tadi saya jelaskan. Tuhan memakai jubah yang luar biasa. Bukan berarti bentuk Tuhan itu seperti itu, kayak ada tubuh terus ada jubahnya pakai jas kayak saya seperti ini. Enggak seperti itu. Tetapi kenapa ini semua seperti ini? Itu adalah demi untuk kepentingan manusia. Ketika Tuhan berbicara dengan manusia, ketika Tuhan sedang menyatakan kehendaknya kepada manusia, kepada nabinya atau siapapun, Tuhan menggunakan bahasanya manusia yang bisa dipahami. Makanya menggunakan perumpamaan. Ketika Nabi Yeskiel misalkan melihat Tuhan itu seperti orang yang lanjut usianya. Ada kan di dalam kitab Yeskiel begitu kan, yang jubahnya itu sampai memenuhi bait suci. Itu bukan berarti Tuhan itu punya jubah, enggak. Artinya apa sih? Kemuliaannya Tuhan itu seperti raja yang jubahnya itu sangat luar biasa indahnya. Otoritasnya Tuhan itu seperti itu loh. Bahkan sampai ke bumi otoritasnya, jubahnya aja sampai ke bumi. Itu maksudnya. Ketika Yeskiel berkata bahwa Tuhan itu seperti yang lanjut usianya, artinya Tuhan itu tuh benar-benar istilahnya yang dari awalnya ada, bahkan sebelum ada ciptaan, Tuhan itu sudah ada. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti Tuhan itu yang orang tua, janggotan putih, seperti itu. Enggak seperti itu. Tetapi kita perlu paham konsepnya bahwa itu adalah cara komunikasinya Tuhan untuk mendeskripsikan atributnya. Ketika Tuhan menopang, itu artinya bukan berarti Tuhan punya tangan. Enggak, tetapi kekuatan Tuhan itu ada bersama dengan kita dan kita nggak perlu takut. Itu loh. Ya, jadi pemahamannya harus seperti itu. Kita harus paham mana yang harafiah, yang harus dipahami secara harafiah, dan mana yang harus dipahami memang ternyata ini bukan harafiah gitu loh. Nah, itu hanya kita bisa pahami kalau kita bisa belajar Torah dari sumber yang benar. Ya, nanti kita akan bahas di akhir kenapa kita pentingnya perlu belajar Torah dari sumber yang benar. Ya. Yang berikutnya, poin daripada Tuhan berikutnya. Tuhan tidak perlu dan tidak ada kebutuhan menjadi ciptaan. Nggak ada. Tuhan nggak butuh. Dan Tuhan nggak perlu untuk misalnya, aku harus menjadi ciptaan, aku harus merasuk atau apapun istilahnya gitu ya, kepada ciptaanku lah. Menjadi manusia kek, menjadi ikan kek, menjadi apa kek. Enggak ada keperluan gitu loh.
Ya, kenapa nggak ada keperluan demikian? Karena Tuhan itu 100% menguasai seluruh ciptaan. Tidak ada yang lepas kendali. Tidak ada yang memberontak. Tidak ada dualisme kekuasaan. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Kalau konsep yang berkata bahwa ada Tuhan dan ada kekuatan gelap saingannya yang tidak bisa ditaklukkan, artinya Tuhan ini tidak maha kuasa. Betul nggak? Ya kan? Tidak maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, kenapa ada bisa yang memberontak? As simple as that. Kalau ada yang bisa istilahnya melawan dia, berarti kekuasaan Tuhan tidak absolut. Padahal kita semua tahu dan kita semua seperti yang dikatakan di dalam kitab suci bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna. Jadi tidak ada yang memberontak. Maka dari itu, konsep yang berkata bahwa ada malaikat yang memberontak, bahwa ada malaikat yang jatuh, itu bukan konsep Torah. Karena malaikat tidak bisa memberontak dan tidak ada yang seperti saya jelaskan di sini, tidak ada yang tiba-tiba lepas kendali. Kalau kita kan bisa tiba-tiba begitu ya. Mungkin kita lagi melihara kambing gitu loh. Kita enak atur segala macam, tapi tiba-tiba ada aja satu kambing yang tiba-tiba mencelat keluar dari kandang itu suka-sukanya. Ya iyalah, karena kita kan nggak bisa ngatur 100% kambing. Kita nggak maha sempurna. Kita manusia, gembala sehebat-hebatnya gembala, itu juga manusia, betul ya? Yang tidak akan pernah bisa maha kuasa, enggak gitu loh. Makanya pasti ada 1, 2, 3 kambing piaraannya yang balelo gitu, tiba-tiba mencelat dari kandang, keluar sendiri, disuruh ke kanan beloknya ke kiri. Itu manusia, itu gembala. Tetapi Tuhan dengan ciptaannya tadi tidak ada yang melenceng. Itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi kalau ada yang berkata apapun itu, siapapun itu, filsafat apapun yang berkata bahwa ada yang memberontak terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, jelas tidak berdasar. Kalau memang benar kenyataannya demikian, maka Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok kenapa ada yang bisa memberontak? Betul ya? Ya, logikanya kan seperti itu. Nah, jadi dengan ini maka dari itu sebetulnya bisa dipatahkan konsep yang berkata bahwa ada malaikat yang memberontak. Nah, nanti kita akan jelaskan ketika kita masuk ke dalam konsep siapa itu Satan dan segala macam, saya akan jelaskan malaikat itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu dan bisa paham apakah benar sih benar-benar malaikat itu bisa memberontak atau tidak. Tapi dari sini kita pahami dulu, yang penting kita konsep dasarnya adalah seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu spiritual, baik itu alam jasmani, tidak ada yang melenceng dan keluar dari jalurnya Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Ya, sampai detik ini, sampai hari ini, sampai lagi saat ini kita ngomong dan sampai nanti kesudahannya, tidak akan ada yang bisa melenceng. Itu buktinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Saya harap bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Tuhan itu satu atau banyak, itu kan, ya kan? Itu kan tadi pertanyaannya kan, yang saya tanyakan, gitu kan? Apakah Tuhan itu satu atau banyak? Ini saya geser dulu ya, karena nutupin, karena nutupin. Oke. Nah, konsepnya di dalam Yudaisme Tuhan itu satu atau jamak atau bagaimana itu ada di dalam salah satunya. Sebetulnya itu ada di dalam semua keseluruhan Torah, tetapi yang sangat jelas menjelaskan itu adalah ada di dalam Devarim. Kitab Ulangan 32 ayat 39. Saya bacakan bahasa Ibraninya. Reu ahad ki ani. Lihatlah, ini aku yang satu itu. Ahad. Ahad itu artinya satu. Itu bentuk lain daripada ehad di sini nih. Yang di atas saya tuliskan ehad, yang di sini saya bentuk lainnya itu adalah ahad. Artinya sama, satu, ya. Ahad, ya. Reu ahad ki ani. Reu ahad ki ani. Ani hu ve'ein Elohim imadi. Aku yang satu itu dan tidak ada Elohim yang lain yang bersama dengan aku. Jelas loh dikatakan di sini, ya. Lanjut apa? Ani amit fa'achayeh. Lalu dikatakan mahatsti fa'ani, dikatakan apa di sini? Ve'ein miyadi mits
Mitsil. Aku yang menyebabkan kematian, aku yang memberi kehidupan, aku yang memukul, dan aku juga yang menyembuhkan. Dan tidak ada yang bisa mengambil dari tanganku. Tadi saya sudah jelaskan. Keseluruhan alam semesta itu tadi, tidak ada yang bisa lepas dari kendali. Nggak bisa. Jadi kalau ada yang ngomong, aduh sekali lagi saya nggak akan bosan ngomong. Kalau ada yang berkata bahwa ada malaikat yang memberontak, isapan jempol, nggak mungkin, nggak ada kok, gitu. Ya, Hashem berkata di sini, Tuhan berkata, aku yang menyebabkan kematian, aku yang memberi kehidupan. Jadi bahkan segala sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kejahatan, ya artinya yang tidak enak yang menimpa kehidupan kita, kematian, dipukul oleh Tuhan dengan berbagai macam hal, itu dari Tuhan. Jadi powernya itu semua dikontrol oleh Tuhan 100%. Jadi nggak ada bahwa Tuhan itu mengontrol kekuatan yang baik saja, lalu ada kekuatan lain yang jelek, yang jahat, yang gelap, yang mengontrol, lalu ini independen, itu salah, nggak ada. Di sini jelas dikatakan, aku yang menyebabkan kematian, aku yang memberi kehidupan, aku memukul, aku juga menyembuhkan. Tidak ada yang bisa mengambil dari tanganku. Ya, ini bukti bahwa Tuhan itu benar-benar, dia yang kontrol semuanya, 100%. Nggak ada yang bisa lari dan nggak ada yang bisa lepas. Oke? Saya harap bisa paham. Baruch Hashem, kita lanjutkan. Nah, lalu ada argumen seperti ini. Kata echad, nah ini mungkin yang rada-rada ngeyel, tapi mungkin lebih terpelajar lah gitu loh. Kata echad bisa berarti juga compound unity, kesatuan dari berbagai unsur. Jawabannya apa? Benar. Echad itu bukan hanya berarti satu, tunggal, tetapi bisa compound unity, gabungan dari berbagai macam unsur menjadi satu. Betul. Nah, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kesatuan, nah karena gini, kesatuan berbagai unsur itu bukan satu-satunya arti dari kata echad. Echad bisa memiliki dua arti gitu. Ya. Satu benar-benar satu, atau gabungan dari berbagai unsur. Contohnya nih, air, echad boleh dikatakan, atau apalah, bukan, jangan air, satu bulir beras, echad, betul. Tapi ini mouse echad juga, betul. Karena tapi kita tahu mouse itu terdiri dari berbagai macam komponen, ada plastik, ada kaca, ada baterai di dalamnya. Tapi ini satu echad, betul, echad. Mouse echad gitu loh, satu mouse, betul. Nah, maka dari itu tergantung daripada konteksnya. Ya, jadi jangan dipukul rata bahwa echad itu pasti compound unity, echad itu pasti gabungan dari berbagai macam jadi satu. Nah, ini yang menjadi dasar ataupun menjadi argumen dari orang-orang yang percaya bahwa ataupun yang yang menganut bahwa Tuhan itu berbagai macam komponen gitu loh, bisa punya berbagai macam komponen. Tapi nggak seperti itu karena tergantung daripada konteksnya. Ya kan? Contohnya seperti ini. Sama seperti kata satu dalam bahasa Indonesia. Satu buah batu itu hanya satu batu, satu unsur aja, batu gitu, ya. Tetapi satu buah rumah juga artinya sebuah rumah yang ada unsurnya kayu, pasir, semen, kaca, ada apa lagi? Macam-macam di situ kan. Tanahnya juga ada. Nah, jadi lalu gimana kita bisa mengerti bahwa satu itu hanya satu unsur atau satu itu ternyata gabungan? Ya tergantung konteksnya. Kalau dilekatkan dengan rumah, satu rumah, maka itu adalah gabungan. Ada kayunya di situ, ada semennya, ada batunya di situ. Jadi satu rumah. Tapi kalau hanya menyebut satu batu aja, ya satu unsur, gitu loh. Ya. Nah, apakah berarti satu unsur atau satu kesatuan tergantung daripada objeknya, gitu loh. Jadi benar-benar kita harus ngerti dan harus paham gitu. Jadi jangan lagi bingung nanti.